warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lucy Tambara dari Prodi Perbankan Syariah NPM 1851020039. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kodifikasi produk perbankan syariah, kemudian produk yang ada di Bank Syariah Bukopin. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai kodifikasi produk di perbankan syariah, di mana kodifikasi produk perbankan syariah ini dibagi menjadi 3 bagian. Pertama, penghimpunan dana, kedua, penyaluran dana, dan ketiga, pelayanan jasa. Pada bagian penghimpunan dana ini terdapat 3 produk, yaitu giro syariah, deposito syariah, dan tabungan syariah. Kedua, penyaluran dana, di mana terdiri dari akad musyarakah, mudharabah, murabahah, istisna, salam, qad, dan juga ijarah. Sedangkan dalam pelayanan jasa itu terdapat 3 produk, yaitu letter of credit syariah, bank garansi syariah, dan penukaran falas atau valuta asing. Selanjutnya kita akan membahas mengenai qad beragunan emas, di mana qad beragunan emas merupakan pembiayaan qad dengan agunan berupa emas yang diikat dengan akad rahan, di mana emas yang diagunkan ini kemudian disimpan dan dipelihara oleh bank dengan jangka waktu tertentu. Dengan membayar biaya penyimpanan dan pemeliharaan atas emas sebagai agunan yang digunakan dalam akad rahan, kemudian diikat dengan akad ijarah. Kemudian ada beberapa akad yang digunakan dalam qad beragunan emas ini. Pertama, itu akad qad, di mana akad qad ini digunakan untuk pengikatan pinjaman dana yang disediakan oleh bank. Kemudian akad rahan, di mana untuk pengikatan agunan emas yang digunakan dalam pinjaman dana. Baik, selanjutnya kita akan membahas apa sih akad-akad yang digunakan dalam qad beragunan emas ini. Pertama, itu ada akad qad, di mana untuk pengikatan pinjaman dana yang disediakan oleh bank. Kemudian akad rahan untuk pengikatan emas yang diagunkan dalam pinjaman dana tersebut. Kemudian yang terakhir itu ada akad ijarah, di mana untuk pengikatan pemanfaatan jasa, pemeliharaan, dan penyimpanan emas sebagai objek rahan yang diikat dengan akad ijarah. Selanjutnya, terdapat persyaratan dalam qad beragunan emas ini. Pertama, tujuan penggunaan adalah untuk membiayai keperluan dana jangka pendek atau tambahan modal kerja untuk jangka pendek bagi nasabah usaha mikro dan kecil. Kedua, penggunaan dana oleh nasabah ini harus dicantumkan secara jelas dalam aplikasi produk. Kemudian, adapun biaya yang dikenakan oleh bank itu antara lain biaya administrasi, biaya asuransi dan penyimpanan dan pemeliharaan. Selanjutnya, karakteristik dari qad beragunan emas, di mana sumber dananya itu dapat berasal dari modal, keuntungan yang disisihkan, atau dari dana pihak ketiga. Selanjutnya, manfaat atau tujuan dari qad beragunan emas. Pertama, itu bagi bank merupakan bentuk penyaluran dana. Kemudian bank akan mendapatkan ujroh atau fee. Sedangkan bagi nasabah akan mendapatkan pembiayaan dengan cepat dan juga aman. Kemudian identifikasi risiko, karena seperti yang kita ketahui bahwa bank tidak pernah terlepas dari risiko. Begitupun pada qad beragunan emas, di mana dalam hal ini bank berpotensi mengalami risiko kredit macet yang disebabkan oleh nasabah mengalami wan prestasi. Kemudian risiko operasional, di mana disebabkan adanya proses internal yang kurang memadai, kemudian kegagalan internal, kesalahan manusia, kemudian kegagalan sistem, dan selanjutnya faktor eksternal yang dapat mempengaruhi operasional bank itu sendiri. Selanjutnya, ketentuan terkait, di mana terdapat pada PBI nomor 14/26/PBI/2012 tentang kegiatan usaha dan jaringan kantor berdasarkan model inti bank. Kedua, POJK nomor 01/POJK.01/2013 tentang perlindungan konsumen ke sektor jasa keuangan. Kemudian, Fatwa DSN nomor 19/DSN-MUI/4 Romawi/2001 tentang Al-Qad. Kemudian mengacu pada pedoman akuntansi perbankan syariah Indonesia yang berlaku. Oke, selanjutnya kita akan membahas salah satu produk yang ada di Bank Syariah Bukopin, yaitu produk IB Siaga Emas Gadai, di mana
seperti yang kita ketahui bahwa sasaran emas gadai merupakan seluruh masyarakat yang membutuhkan dana dan memiliki jaminan berupa emas. Pembiayaan IB Siaga Emas Gadai merupakan pembiayaan produk di mana bank memberikan fasilitas pinjaman dengan akad qard kepada nasabah dengan menjaminkan emas. Kemudian, emas ini akan disimpan dan dipelihara oleh bank dengan jangka waktu tertentu, sehingga dalam hal ini bank mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan emas tersebut dengan akad hijarah. Selanjutnya, manfaat dari produk IB Siaga Emas ini sendiri. Pertama, mendapatkan dana dengan cepat dan juga mudah untuk kebutuhan yang mendesak. Kedua, proses yang cepat dan juga persyaratan yang mudah. Ketiga, penyimpanan yang aman dan berasuransi. Keempat, ujroh per 10 hari yaitu sebesar 0,33% dari nilai taksiran. Kelima, nilai pinjaman 80% dari harga jual emas dan harga beli kembali antam. Keenam, biaya administrasi yang ringan dan dibayar di muka. Ketujuh, bebas biaya penalti apabila melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo. Dan yang terakhir, mendapatkan sertifikat gadai. Selanjutnya, adapun syarat dan ketentuan dari produk IB Siaga Emas ini. Pertama, merupakan nasabah perorangan. Kedua, memiliki identitas diri seperti SIM, KTP, atau paspor. Kemudian mengisi permohonan pembiayaan IB Siaga Emas. Keempat, menyerahkan barang agunan berupa emas dengan kadar 70% atau 16 karat. Dan yang terakhir, harus membuka atau memiliki rekening tabungan IB Siaga di Bank Syariah Bukofin. Baik, selanjutnya, mekanisme pemberian pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Bukofin. Pertama, calon nasabah datang kepada customer service untuk memperoleh pembiayaan gadai emas dengan membawa KTP atau SIM atau paspor, buku tabungan berlabel BSB, dan jaminan dalam bentuk emas. Kedua, nasabah mengisi formulir pembiayaan nasabah yang diberikan oleh customer service. Ketiga, jaminan kemudian ditaksir oleh pihak Bank Syariah Bukofin. Keempat, customer menentukan maksimal nilai pembiayaan yang diberikan kepada nasabah, yaitu 80% dari nilai taksiran. Kelima, customer service meminta persetujuan ke bidang operasional untuk pembiayaan. Keenam, customer service menjelaskan besarnya biaya ujroh yang ditanggung oleh nasabah. Ketujuh, nasabah dan customer service melakukan akad qard. Kedelapan, nasabah menandatangani akad. 9. Nasabah menerima surat bukti gadai. 10. Nasabah menerima pembiayaan melalui rekening tabungan. Dan yang terakhir, jaminan disimpan di safe deposit box Bank Syariah Bukofin. Baik, terima kasih untuk video kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.